Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian dimanapun teman-teman berada? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Oke, kembali lagi dengan David yang David masih bakal bikin video buat teman-teman sekalian. Tapi kali ini sedikit berbeda videonya. Biasanya David sharing-sharing tentang pekerjaan di Arab Saudi, kemudian vlog daily jalan-jalan, makan-makan, bagi resep. Nah, kalau ini David akan sharing pengalaman David ya, yang luar biasa dalam hidup David ya. Begitu juga dengan istri David, subhanallah ya. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kenapa David mau sharing ini ke teman-teman? Siapa tahu teman-teman yang nonton ini mengalami hal yang sama saat ini seperti David ya, yang bisa terus berjuang ya untuk itu. Kita kan bahas apa sih sebetulnya? Dari judul videonya sih teman-teman sudah tahu ya apa itu yang bakal David sharing ya. Pengalaman perjuangan garis dua. Wah, pejuang garis dua ya kalau bahasa kerennya itu ya. Jadi di sini tuh David mau sharing ya. Jadi sharingnya ini tuh soal perjuangan teman-teman yang sekarang baru habis nikah ya, yang ingin berjuang, ingin mendapatkan garis dua atau keturunan ya lebih tepatnya. Dan ini tuh sharing dari hati David ya. Oke, bagaimana David dan istri itu berjuang luar biasa untuk perjuangan garis dua ini tadi ya, untuk perjuangan agar bisa memiliki keturunan ya. Setelah penantian selama 5 tahun, qadarullah subhanallah, Allah izinkan saya dan istri memiliki keturunan di tahun 2023 ini. Alhamdulillah. Sebelum David cerita ke inti video, ya. Jadi David ini akan cerita dulu sedikit ya. Mungkin ini kilas balik lah, bertemunya istri kemarin kayak gimana, perjalanannya bisa. Wah, ini panjang nih. Nggak apa-apa, ini David akan singkatin aja ceritanya biar nggak panjang, kali lebar kali tinggi. Oke, singkat cerita, David ini kenal istri David di 2016 ya, 3 bulan. Katakanlah kita pacaran lah ya, 3 bulan ini. David saat itu waktu itu pas kenal istri, dulu belum istri ya, masih calon istri ya, karena pacar kan. Jadi kita kenalan itu waktu saya masih kerja di restoran lah, waktu itu salah satu restoran di Kota Palembang, Sumatera Selatan ya. Nah, ketemunya juga sih unik. Saya lagi ngisi acara sama teman-teman, biasa kalau malam minggu tuh ngisi di kafe ya, kafe-kafe nongki, akustikan sama teman-teman lah ya, sama teman-teman dulu. Sudah alhasil kenalan lah di situ gitu, pandang-pandangan, curi-curi pandang, kenal. Alhasil kita kontak-kontakan, tukaran kontak dan ngobrol lebih dekat ya, tertarik, dia tertarik, saya tertarik, akhirnya kita pacaran ya lah, pacaran 3 bulan. Kemudian setelah saya pacaran, saya dapat tawaran, setelah 3 bulan saya dapat tawaran kerja ke luar negeri, yaitu di Arab Saudi. Waktu itu di Madinah dapatnya. Ya udah, langsung ngomong ke dia, gimana mau nggak LDR, kata saya kan, tapi ini kontraknya 2 tahun. Ya alhasil dia nangis. Nangis lah ya, alhasil kita LDRan 2 tahun. Saya juga waktu itu dia minta ke saya nggak mau LDRan kita tanpa kepastian. Widih, gitu ya. Ya udah, gue beraniin diri waktu itu ngadapin orang tuanya. Kalau bahasanya sih diikat ya, jadi nitip ke orang tuanya. Kalau memang berjodoh ya alhamdulillah. Ya mungkin karena jodohnya tadi ya, itu cobanya luar biasa. Dan akhirnya orang tuanya nerima titipan saya, maksudnya nitip anak ibu. Saya mau serius, saya mau ngumpulin modal buat nikah anak ibu selama 2 tahun gitu kan. Singkat ceritanya saya LDR sama istri 2 tahun. Saya waktu itu kerja di Madinah, habisnya setelah setahun pindah ke Mekah, kita LDRan selama 2 tahun, Arab Saudi Indonesia. Di 2018 lebih tepatnya saya balik ke Indonesia dan akhirnya saya langsung melamar istri saya dan mengajak istri saya menikah langsung ya. Dulu waktu pas ngelamar sih saya waktu masih di Saudi sebelum pulang, ya itu orang tua saya melamar, maksudnya waktu itu saya lihat video call karena pengen biar cepat prosesnya, dan waktu saya pulang kita langsung ngadain acara pernikahan seperti itu ya. Saya cuti 2 bulan waktu itu nikah, dan memang qadarullah saya belum dikasih keturunan sama istri. Alhasil saya berangkat lagi ke Arab Saudi, balik cuti ya, tapi saya udah pindah ke Mekah itu kerjanya, bukan di Madinah lagi. Saya LDR lagi tapi nggak lama, 8 bulan lah kurang lebih. Habis bulan haji saya cuti. Nah pas saya cuti di bulan
berapa ya kalau nggak salah, bulan akhir bulan 9 atau awal bulan 10 gitu. Jadi 3 bulan, pokoknya 3 bulanan saya cuti. Kemudian saya cuti, saya menikmati liburan dengan istri saya. Kita berproses perjuangan garis 2 ini tadi ya, karena dari pernikahan kita udah masuk tahun kedua itu. Mau jalan tahun kedua, pernikahan kita udah mau jalan tahun kedua, dan akhirnya kita berusaha. Alhamdulillah Allah kasih waktu itu. Allah kasih, tapi hanya sampai 2 bulan umurnya. Yang sedihnya tuh waktu itu saya mau berangkat lagi ke Arab Saudi di Desember akhir, lebih tepatnya tahun baru tanggal 2 Januari ya, 2020 kalau nggak salah, sebelum corona itu ya. Jadi waktu itu saya berangkat lagi ke Arab Saudi. Jadi seminggu sebelum saya mau balik lagi ke Arab Saudi, ke Mekah, qadarullah anak saya itu yang masih 2 bulan itu umurnya divonis dokter itu dead conceptus. Dan memang saat itu jadwalnya kita pengecekan kandungan ya, USG, mau ngecek kandungan gimana keadaannya, dan qadarullah ternyata kata dokter itu bayinya nggak berkembang, detak jantungnya nggak ada, dan divonis ya itu dead conceptus. Jadi bayinya itu mati dalam kandungan ya, dan nggak ada detak jantung, nggak ada berkembangan janinnya. Banyak temen yang bilang udah nggak apa-apa, biarin aja janin nanti sampai besar dan sebagainya. Tapi kita nggak mau jadi orang yang tua yang egois. Saya dan istri berdiskusi, kami berdua berkomunikasi, sedih banget, nangis rasanya karena seminggu lagi mau berangkat ke Arab Saudi, istri harus dikuret. Ayo gimana, mana masa nipasnya sebulan lagi sama kayak lahiran kan jatuhnya. Ya mau nggak mau kita ikutin prosedur tersebut. Alhasil anak kita diangkat waktu itu ya, dari janin di 2019 itu ya. Alhasil sudah bersih. Akhirnya saya berangkat lagi ke Arab Saudi 2020 Januari tanggal 2 kalau nggak salah. Itu nangis pecah banget sama istri, luar biasa sedihnya, gimana ya, cobaan LDR terus. Tapi Allah belum kasih rezeki juga, mungkin itu asbabnya juga karena memang kemarin LDR. Tapi ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah ambil anak kami 2019? Dan juga ada sebab yang lainnya juga. Ternyata ada satu hal juga, selain ada hikmahnya tadi, ada sebabnya juga gitu. Nanti saya akan ceritain di video selanjutnya ini. Oke lanjut. Nah alhasil saya balik ke Arab Saudi. Nah pas sudah saya balik ke Arab Saudi, qadarullah di bulan 3 kalau nggak salah 2020 itu corona dan penutupan massal di seluruh dunia, lockdown ya, semua negara itu di lockdown, termasuk Indonesia, Arab Saudi, semuanya. Jadi nggak bisa pulang ke Indonesia. Kalaupun mau pulang ke Indonesia tiketnya mahal banget, 3 kali lipat, dan harus karantina, vaksin, ribet banget. Dan masih gue milih untuk mantap di sini ya, alhamdulillah. Selama corona kemarin masih tetap bekerja, hanya libur 2-3 minggu tanpa pemotongan gaji sepeser pun, tetap menerima full, alhamdulillah. Yang mana teman-teman saya di Indonesia carut marut nggak ada kerjaan, yang di sini juga ada yang dari potong gajian segala macam. Alhamdulillah saya masih Allah kasih rezeki yang full, walaupun saat itu telat 2-3 bulan, telat bahkan sampai 4 bulan baru dikasih 2 bulan. Tapi ya alhamdulillah bos saya amanah, tetap dikasih gaji. Alhasil saya bertahan di sini sama 2 tahun, 2020 2021 ya. Dan di 2022 Januari saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah saat saya pulang itu memang masih ada sistem karantina di bulan Januari itu, tapi nggak seribet saat waktu masih coronanya. Nah saya pulang di bulan Januari, cuman ya qadarullah memang ujiannya luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuat saya rindu saya dengan istri saya tuh semakin lama dan semakin lama dibuatkan gitu ya. Saya waktu itu 6 hari karantina, totalnya 8 hari sebetulnya, cuma karena saya dibilang terkena corona ya hampir kurang lebih 1 bulan di karantina waktu itu. Padahal saya nggak batuk, nggak sakit apa-apa, hanya waktu itu saya kedinginan, minta obat lah sedikit ya, hanya batuk sedikit. Saya dari Saudi pun juga batuk, tapi pas PCR nggak ada masalah. Cuma pas di Indonesianya segala bentuk penyakit kayaknya ya gitulah intinya saya kena dibilang corona, dan saya dipindah ke tempat isolasi waktu itu. Nah di isolasinya lumayan lama, hampir pokoknya total semua itu hampir saya 20 hari lebih, katakanlah sebulan lah. Dan hasilnya saya sampailah bertemu istri saya itu di awal Februari ya, di awal Februari 2022. Dan akhirnya saya ketemu, kita berproses bareng, bertemu bareng, berindu bareng, kangen bareng lah pokoknya, subhanallah.
Ya luar biasa. Rindunya bener-bener yang hello, kalian bayangin aja lah ya, 2 tahun nggak ketemu istri, LDRan gitu loh, gimana coba. Dan akhirnya saya memutuskan, waktu itu saya pengen exit dari Arab Saudi. Sebelum saya pulang tuh saya mintanya exit dari Arab Saudi, saya pengen istirahat, saya pengen dekat dengan istri saya, tapi bos itu nggak ngasih. Dia masih pengen saya bekerja di sini dan dia hanya mencutikan saya statusnya. Katanya nanti kalau kamu mau kerja kan tinggal balik lagi. Saya memang nggak mau kemarin berangkat ke sini lagi gitu loh. Maksud saya pengen istirahat gitu loh, nggak tahu berapa lama, yang penting saya pengen istirahat. Ya alhamdulillah saya sudah nyaman kemarin dapat kerja di hotel. Sebelum saya berangkat ke sini juga kan pernah di restoran juga di Japanese, kemudian saya belajar banyak juga di sana, kemudian temu teman-teman yang baru ya, dan kemudian akhirnya saya masuk ke hotel, pindah ke hotel, dan itu lebih nyaman lagi. Gaji saya, kemudian kartu kesehatan sudah di cover semuanya, enak banget lah, pokoknya nyaman banget. Dan gajian pun ya 2 kali ya, gaji pokok dan servis. Kalau di hotel itu enaknya makmur, makanan karyawan ada. Dan singkat ceritanya itu saya dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu istri saya sama sekali belum ada isi, maksudnya belum, kok nggak dapet ya kata saya kan 2019 ada gitu loh, pernah dapet kok, sekarang nggak dapat, apa ngambek ini rahimnya karena di 2 tahun LDR kan. Dan di bulan Juli kita mencoba untuk cek kesehatan, saya berdiskusi dengan istri, cek kesehatan. Di bulan Juli ya, masalah itu tanggal berapa ya? Pokoknya di bulan Juli saya cek kesehatan sama istri. Pertama istri saya dicek, istri saya yang dicek. Subhanallah luar biasa, istri saya itu kata dokter subur banget, sehat banget, dan telur-telur di rahimnya itu ya, yang bakal dibuahin sama si spermanya itu gede-gede banget. Itu luar biasa gitu. Harusnya dia kaget kok ini belum ada ya, kenapa, mungkin bapaknya nih yang bermasalah gitu. Dan alhamdulillah benar pas dicek. Pas saya dicek ternyata emang ya, waktu saya dicek, saya diambil spermanya, dicek, dilihat, dan ternyata saya itu divonis astenoteratozoopermia dengan aglutinasi +1 gitu loh. Ini teman-teman bisa baca di sini ya, itu ada hasilnya semua. Siapa tahu ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga ya. Itu ya Allah, aduh ternyata saya yang bermasalah. Dibilang sperma saya itu banyak yang berdempet, banyak yang gak gerak, banyak juga yang mati ya. Dan sebenarnya sedih banget saya waktu itu tahu itu, ternyata saya kena ada penyakit gitu loh. Itu rasanya pada saat dokter itu bilang, kamu kemungkinan katanya itu akan sulit punya anak katanya gitu kan, akan susah gitu, kasarnya sih dibilang mandul. Wah itu luar biasa sedihnya waktu itu. Saya nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa berkata banyak waktu itu, dan selain doa sama berharap pada Allah waktu itu ya, karena memang rezeki anak itu datangnya dari Allah. Karena gini, tapi saya waktu saat diponis seperti itu, saya langsung bilang ke diri saya, enggak, saya bisa kok, saya ini nggak seperti itu gitu loh. Jadi saya masukkan hal positif ke diri saya juga. Jadi saya nggak langsung ya, sempat sedih dan down ya kalau dengar hal kayak gitu, apalagi terucap dari seorang dokter kan. Tapi di sisi lain saya langsung masukin hal positif ke diri saya, enggak, saya bisa kok, nggak gitu. Kemarin 2019 saya ada dapat gitu kan gitu. Dan ternyata setelah saya cerita ke dokternya juga, mungkin sebabnya kenapa anak saya itu janinnya nggak berkembang dan diponis dead conceptus, karena memang maksud saya dead conceptus ya, karena memang dari sperma saya yang memang kurang sehat itu tadi. Karena memang sperma saya nggak bagus, kualitas spermanya yang nggak bagus gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa anak saya tadi nggak sehat dan nggak berkembang segala macem. Itu dia sebabnya. Dari 2019 tadi, sebelum corona gitu ya. Aduh rasanya tuh shock, rasanya jantung tuh mau copot dengar kabar seperti itu. Tapi buat teman-teman tahu ya, apa itu astenoteratozoopermia, ini dia. Saya tadi baca di Google juga ya. Sempat saya baca juga di Google. Saya coba baca ini di Google ya. Astenoteratozoopermia itu adalah merupakan gangguan kesuburan pada laki-laki yang disebabkan oleh kelainan gerakan sperma disertai gangguan pada bentuk sperma mulai dari kepala dan ekornya. Kelainan ini itu tentu dapat mempengaruhi kemampuan sperma dalam membuahi sel telur wanita ya. Jadi itu dia sebabnya
penyakit astenoteratozopermia tadi ya. Jadi dia tuh mempengaruhi kesuburan seorang laki-laki kayak gitu. Jadi waktu itu diponis sedih banget rasanya. Wallahi sumpah itu nggak nyangka banget saya dapat ada penyakit hal kayak gini. Tapi ya alhamdulillah saya punya istri yang luar biasa, istri yang sangat baik, istri yang sangat cantik, yang penyabar dan kuat, yang selalu mensupport saya ya, alhamdulillah. Dan alhasil saya memutuskan dan berdiskusi dengan istri saya mencoba dengan mulai pola kehidupan yang sehat. Awalnya saya suruh konsultasi dengan dokter apa itu saya lupa, karena di bawahnya itu kan ada keterangan tuh, konsultasikan dengan dokter apa, spesialis apa saya lupa itu. Terus suruh konsultasi dengan dokter andrologi apa ya gitu loh, saya lupa kalau nggak salah ya. Jadi buat untuk khusus dokter kesuburan untuk laki-laki kalau nggak salah, saya lupa, udah lama banget soalnya itu. Nah tapi saya nggak ke sana dan saya memilih untuk mencoba memulai dengan kehidupan yang lebih sehat. Yang pertama saya lakuin apa? Saya melakukan olahraga. Tapi olahraga saya bukan jogging atau lari di rumah, enggak, saya ke gym ya. Jadi yang pertama saya lakuin apa itu? Gym. Saya pergi ke gym selama 1 bulan ya. Itu saya member 1 bulan langsung. Wah luar biasa tuh. Udah lama nggak olahraga, sakit banget badannya. Sakit banget. Itu aja saya waktu memulai nge-gym selama seminggu itu di sini tangan kanan kiri semuanya tuh sakit banget karena saya ngangkat alat berat ya. Dan kardio juga ya. Kardio itu bagus buat melatih jantung kita juga ya, kesehatan jantung. Jadi teman-teman, yang pertama saya lakuin ikhtiarnya ya, pertama saya memulai hidup sehat tadi ya, kata saya tadi. Jadi tips ini tuh mungkin bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman contoh juga ya, bisa teman-teman contoh, siapa tahu ini bisa jadi motivasi juga. Jadi yang saya lakuin pertama itu saya olahraga, nge-gym ya. Pokoknya saya nge-gym itu latihan alat dada, untuk lari, kardio dan segala macam saya latih. Karena kenapa olahraga? Olahraga itu sangat bagus, meningkatkan hormon kita ya, kesehatan badan kita, fisik kita juga. Jadi jangan bermalasan untuk olahraga. Oke, itu bagus banget olahraga. Dan saya udah buktiin sendiri kemarin, itu meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh kita juga olahraga itu ya. Oke, dan mengeluarkan juga toksik racun dalam badan kita dari keringat, itu bagus banget ya. Dan sering minum juga karena lancar biar toksik racun di tubuh juga keluar kayak gitu loh dari air kencing tadi ya. Kalau kita rajin minum juga olahraga itu bagus. Oke. Nah, kedua saya mengatur pola makan saya, diet makanan ya. Apa yang saya lakuin dalam diet makanan? Saya pertama nggak makan sama sekali yang namanya junk food. Junk food seperti apa? KFC, McDonald's, Texas Chicken yang berbau-bau seperti itu, no. Saya stop banget. Indomie goreng, yang mie segala macam, baru saya stop itu. Bener-bener saya stop nggak makan. Jadi saya makan apa? Pertanyaan bagus sih. Jadi saya makannya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi maksudnya nggak gini. Jadi saya makan di situ nasi, ada lauknya, ada sayurnya, gitu loh. Jadi nasi tadi nggak banyak yang biasa saya makan terus segunung gini, 1/4 nasi, cuma 1/4. Kemudian lauknya tadi misalkan saya mengurangi yang goreng-goreng sih, tapi kalau mau makan ayam goreng nggak masalah. Tapi ayam goreng yang bikin sendiri di rumah ya, maksud saya ayam diungkep nanti digoreng kayak gitu ya, atau ayam rebus atau ayam bumbu kecap, atau nggak masalah makan ayam ada lauknya atau daging atau ikan. Kemudian ada sayur tumis bebas, mau sayur kangkung, bayam, semua sayur itu bagus ya. Dan pasti saya ada lauk tambahan, mungkin perkedel, kentang, kemudian tempe goreng, tahu goreng, biasanya kayak gitu ya. Itu makan siang saya, makan malam juga saya makan lauk seadanya aja sih. Yang penting tadi junk food, makan makanan manis, bersoda, minum minuman soda, yang siap-siap saji itu, stop please bro, stop untuk makan itu dulu. Kalau lo mau programnya tadi lancar ya, yang gue kasih tahu ke lo tadi ya. Apalagi yang soda-soda, minuman alkohol, dan kalau lo perokok itu di stop dulu please. Nggak usah ngerokok, stop lu ngerokok. Biasa aja, gua ngerokok, punya anak 5, 4, 3. Iya, karena mungkin sperma lu bagus dan sehat kayak gitu loh. Karena lu belum ngerasain juga jangka panjang. Tapi kan lu sekarang lagi mau program. Di saat lu program, stop dulu yang kayak gitu, ngerokok, karena itu bagus buat kesehatan lu. Apalagi lu lagi olahraga kayak gitu ya. Syukur-syukur lu bisa stop selamanya deh dengan rokok kayak gitu loh ya.
karena setiap body orang ini, badan-badan kan beda-beda kayak gitu. Oke, kayak saya nggak ngerokok loh, tapi saya kena penyakit itu. Nggak ngerokok saya, tapi saya kena penyakit itu ya. Jadi apa namanya buat teman-teman tadi, balik lagi buat makanan ya, yang junk food, ready food, no, stop. Oke, jadi benar-benar teman-teman itu diet makanan tapi tetap bisa makan enak gitu loh. Tapi makan enaknya tadi ya bikin sendirilah di rumah. Kalau males beli sayur masak aja di luar, tapi jangan yang junk food gitu, yang tinggi gula segala macem ya. Oke, ice cream di stop dulu ya. Bolehlah sekali-sekali kalau pengen ice cream, nggak masalah, tapi jangan keseringan, maksudnya jangan setiap hari gitu. Apalagi kalau soda, no, stop, benar-benar stop. Oke. Yang ketiga, saya minum jamu ya. Ada dua sebenarnya saya minum jamu. Ini sih sebenarnya teman-teman silakan sendiri sih mana yang nyaman. Kalau saya tuh ada dua tipe jamu ya saya minum, racikan sendiri sama jamu pasar ya. Ada dua nih jenis jamunya. Nanti kalau untuk jamu yang racikan sendiri nanti saya bikin deh resepnya, nanti saya share ke teman-teman ya. Oke. Nah, untuk jamu racikan sendiri saya minumnya di malam hari. Bisa juga di pagi hari, waktu kita belum makan, lagi perut kosong, nggak masalah. Tapi kalau saya minumnya di malam hari. Nah, jamu ini juga yang menentukan kesehatan badan juga, maksudnya kesuburan kalian, hormon kalian tadi ya. Itu benar-benar efeknya luar biasa. Benar-benar luar biasa, bro. Badan segar, sehat. Apalagi minumnya sebelum tidur. Waduh. Besok pagi itu bangun, wah, apalagi kita udah nge-gym, olahraga tadi ya. Mantap coy, kayak otot kita tuh luar biasa. Nah, paginya kadang saya sih kadang-kadang ya, nggak tiap hari. Kalau jamu pasar yang paginya tuh saya kadang minum seminggu itu sekali 2 kali gitu, bahkan pernah 3 kali. Tapi jamu pasar ini berbeda dengan jamu racikan sendiri. Kalau jamu pasar itu kental ya tipenya. Kalau jamu yang racikan sendiri tadi encer, cair, yaitu airnya kayak air rubah warna aja kayak gitu. Nanti saya kasih resepnya. Nah, kalau untuk jamu pasar itu lebih kental karena apa, saya pakai telur ayam kampung dikasih kayak gitu ya, kuningnya aja. Nah, di jamu terus campur tok, dikasih madu, dikasih, wah mantep racikannya. Tutup hidung, gitu. Minum. Ya seminggu 2-3 kali kalau nggak salah saya minum waktu itu, dalam seminggu ya. Nah, kemudian setelah saya minum jamu, yang terakhir apa yang saya lakuin? Berdoa. Ikhtiar udah nih, sekarang tinggal berdoa sama Allah. Karena apa? Berdoa sama Tuhan yang ngasih kita rezeki anak itu adalah rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi mau kalian berikhtiar segimana apapun, kalau kalian gak minta sama Allah susah. Jadi ikhtiar dan doanya harus gini, jadi biar balance. Nah gini, jadi biar balance ya. Oke. Masya Allah, qadarullah, subhanallah, dalam 1 bulan saya menerapkan itu di bulan Juli, Agustus ya lebih tepatnya. Ternyata di bulan Agustus itu istri saya itu sudah hamil dan ketahuannya di bulan September. Subhanallah, itu nangis pecah banget sama istri ya setelah penantian 5 tahun ya. Jadi waktu itu setelah 1 bulan itu tiba-tiba istri itu telat haid ya. Nah, telat haid itu dan juga cuma sehari atau 2 hari, dan bulan kemudian ya di bulan 9 ternyata nggak head, istri itu nggak head. Alhasil kita balik ini buat cek pakai apa sih, test pack. Ternyata garis 2 tapi samar-samar gitu loh. Kita tuh udah seneng banget. Kalau yang itu lucu banget, sampai 2-3 kali dan hasilnya samar-samar dari di garis kedua ya, garis kedua itu samar-samar. Dan setelah itu kita untuk saya jadi happy kalau ingat itu, rasanya sedih campur senang gitu ya. Dan kemudian saya sama istri untuk memberanikan diri, kita cek aja deh ke dokter, kita USG beneran apa enggak. Dan ternyata setelah dicek, masya Allah, memang ada janin di dalam kandungan tersebut istri saya ya. Di dalam kandungan istri saya itu ada janin yang lagi hidup. Alhamdulillah ya Allah, dan perkembangannya juga sesuai. Pokoknya seneng banget. Alhasil itu mulai kalau nggak salah udah mau masuk sebulan lebih ya. Nah pas tahu udah hamil, ya udah saya jaga dengan baik istri saya. Cuman ya ujiannya nggak sampai di situ. Di bulan kedua mau masuk ketiga, ternyata janin istri saya itu turun. Tahu sebabnya kenapa? Ini buat bapak-bapak ya. Ingat nih, kalau istrinya lagi hamil di bulan 1, 2, dan 3,
tolong jangan dicampuri dulu istrinya mainnya. Maksudnya jangan diajak main dulu istrinya ya, jangan di dulu ya, kasihan, puasa dulu dah ya, kasihan. Karena itu dimana masa janin seorang istri tadi ya, itu masih lemah, belum kuat, dia belum strong ya. Jadi bulan 1, 2, 3 itu jangan berhubungan badan dulu sama istri ya, buat bapak-bapak nih ya. Ya kalau mau tahu cara yang lainnya diskusilah sama istrinya ya, saya nggak bisa cerita di sini. Intinya sudah sama-sama dewasa, yang penting jangan bercampur dulu karena itu riskan. Apalagi istrinya jangan disuruh pekerjaan yang berat. Kalau istrinya lagi bekerja di luar atau apa, suruh stop aja dulu, istirahat di rumah ya. Karena ini penting buat kesehatan si ibunya juga dan si janin. Alhasil alhamdulillah dikasih obat penguat rahim karena emang sempat keluar bercak darah waktu itu sedikit ya. Akhirnya dikasih obat penguat rahim dan segala macam. Alhamdulillah di bulan keempat itu sudah kokoh, udah kuat janinnya. Nah bulan keempat udah bisa jalan-jalan, udah diajak jalan ke mall ya. Dan qadarullah masya Allah saat itu saya dapat tawaran juga, dapat panggilan dari bos saya lagi, suruh pulang ke Mekah. Dan dia selalu maksa saya kesini ayo David dan segala macam. Nah akhirnya udah saya diskusi sama istri, gimana, mau nggak kamu ikut. Nah saya bilang ke bos saya minta visa untuk istri saya dengan status tinggal di sini sebagai mukimin dengan iqomah ya, kalau bahasa orang Saudi ada orang Arabnya. Alhasil alhamdulillah dikasih, diurus semuanya, diproses. Dan singkat ceritanya alhamdulillah saya dan istri berangkat ke Mekah Saudi Arabia di bulan 2 Februari 2023 ya, tahun ini tadi, dalam keadaan istri itu hamil umur 5 bulan. Dan alhamdulillah sampai di sini langsung diproses. Lebih tepat sih bukan Februari, saya jatuhnya Januari, sorry. Januari itu udah masuk janinnya ke 5 bulan, 4 jalan 5 bulan gitu ya. Sorry. Akhirnya bulan 2 itu iqomah istri sudah jadi, kartu kesehatan itu sudah jadi, dan alhasil kita cek lah anak kita, masya Allah sehat banget, dan ternyata anak kami itu perempuan. Karena waktu itu kita nggak sempat USG di bulan 4 itu ya, bulan keempat, karena masih samar-samar kalau nggak salah. Bulan 3 pun juga yang bulan 3 kita USG itu masih samar-samar. Bulan 4-nya katanya sih cewek anaknya. Nah kita nggak USG lagi tuh sampailah pas waktu di Saudi udah 2 bulan lewat kalau nggak salah nggak USG. Alhasil kita cek ternyata anak kita memang perempuan. Waktu itu alhamdulillah sehat banget, aktif banget gerakannya, dan luar biasa subhanallah. Nggak nyangka ya, Allah kasih saya dan istri rezeki anak perempuan yang luar biasa, bisa tinggal di Mekah Mukarramah. Dan alhamdulillah qadarullah istri saya lahir anak kami di Mekah ya, alhamdulillah di Mekah Mukarramah, di Azizia, lebih tepatnya di rumah sakit di Azizia, salah satu rumah sakit di Azizia di kota Mekah. Lahiran di situ. Nanti gimana pengalaman lahiran istri saya nanti saya akan ceritakan juga. Saya akan buatkan videonya ya, pengalaman istri lahiran di Mekah ya. Nanti sama istri saya langsung mungkin nanti kita akan ngobrol ya. Jadi memang qadarullah subhanallah itu ya, tips-tips yang tadi mungkin bisa teman-teman contoh dan tiru ya. Kalau teman-teman tadi ada divonis penyakit ini, itu berjuanglah dulu ya, berikhtiar dulu dengan cara yang sehat dan alami seperti saya tadi tips yang saya kasih ya. Tapi balik lagi dari ikhtiar tadi, tetap terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ya, karena semua itu rezeki, anak itu rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pengalaman yang luar biasa di hidup saya ini, yang luar biasa bagi saya ya, kesempatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah lahir dengan keadaan normal, sehat ya, hanya dalam hitungan jam, gak sampai berjam-jam pula, subhanallah ya, 1-2 jam udah lahir, subhanallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu ya teman-teman ya, sharing saya masya Allah udah mungkin dah berapa puluh menit nih video. Tapi itulah pengalamannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang garis 2 ya, yang mungkin belum punya anak 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya, tetap bersabar, berjuang dengan Allah. Cuman pesan saya satu aja, baik laki-laki nih, terutama laki-laki, kasih tahu ke orang tuanya ya, kasih tahu nih, bener-bener kasih tahu ke orang tua, baik bapak atau lagi ibunya nih terutama ya, kamu itu seorang laki-laki
di saat kamu menikah dengan istri kamu, ya, tanggung jawabnya istri kamu tuh jatuhnya ke kamu, bukan ke bapak dianya lagi. Yang paling utama yang harus kamu bela adalah istri kamu. Bukan berarti kamu nggak bela orang tua kamu, ya, baik bapak atau ibu kamu, bukan, ya. Karena sekarang ada tanggung jawab nomor satu yang harus kamu kerjakan, istrimu dan anak-anakmu, ya, baik dari bentuk nafkah, baik dari bentuk tanggung jawab, baik dari bentuk perlindungan. Ya, jadi kamu harus benar-benar bisa menjaga istri kamu. Jadi maaf nih, kalau misalkan istrinya yang bermasalah, jangan kamu judge. Nanti misalkan ada penyakit ini itu, jangan kamu hina istri kamu. Ajak dia untuk bangkit, ajak dia untuk sehat bersama. Begitu juga di saat kamu yang bermasalah, perempuan pasti bakal begitu juga, dia bakal, kalau dia sayang dia bakal bantu kamu kayak gitu loh. Jangan saling menjudge, jangan saling menghina. Kalau ada satu pasangan kamu yang lagi bermasalah soal kesuburan, ya, atau dua-duanya bermasalah, dua-duanya bersama-sama berjuang, ya, cek kesehatan, apa yang harus dilakuin. Misalkan tadi ada gangguan di si perempuannya, angkat apa yang mau dibersihkan dari rahimnya. Di saat dibersih, ayo kita kerjakan sama-sama yang ikhtiar yang saya kasih tadi, ya, yang tipsnya tadi, yang gym, diet, makanan, kemudian minum jamu, ya. Oke. Jadi jangan kamu menjudge satu pasangan kamu, karena apalagi misalnya nih, udahlah, si itu mandul nggak bisa punya anak, udah mending cerai aja. Perceraian itu salah satu yang dilaknat oleh Allah, tau nggak? Ya, salah satu hal yang disukain iblis, karena ada iblis yang memang khusus untuk menghancurkan rumah tangga. Di saat dia berhasil naik dah tahtanya itu, ya. Makanya buat teman-teman nih yang baru nikah muda atau yang baru nikah juga udah berumur, harus saling menguatkan, satu sama lain harus saling menguatkan. Cobaan menikah itu luar biasa, ya. Dalam pernikahan itu luar biasa cobaannya, ya. Jadi buat teman-teman nih, ya, sekali lagi, ya, ingat, baik terutama laki-laki nih, tanggung jawab kalian utama. Kalau ada orang tua kalian ngomong kayak gitu atau orang lain, kalian bela istri kalian. Jangan kalian ikuti. Maksudnya udah, misalkan orang tua nanti bilang udah kamu cerai aja sama istri kamu, dia mandul nggak ini, marahin ibumu. Nggak durhaka kok, nggak ada istilah durhaka, ya. Kalau kamu bisa membelanya yang benar. Kecuali kalau istri kamu ngajarin kamu durhaka, dia benci, nyuruh kamu benci orang tua kamu, boleh kamu nasihatin istri kamu, ya. Kalau istri kamu penyabar, pendiam, dia sakit hati dengan, ya kamu marahin. Jangan kamu jadi anak emak, ya, jangan. Kamu harus memposisikan diri kamu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Oke? Jadi cerah aku. Ya, intinya gitu, ya. Jadi buat teman-teman di sini harus saling menguatkan pasangan, ya. Jadi selesaikan bersama-sama, berjuang bersama-sama. Dan ingat satu lagi buat teman-teman, ya. Penting banget cek kesehatan, karena kita perlu tahu keadaan badan kita seperti apa, ya. Itu penting banget, karena kalau aku sama istri nggak cek kesehatan, aku nggak akan tahu kalau aku yang bermasalah, kayak gitu, ya. Jadi cek kesehatan itu penting, ya. Nggak mahal kok, paling 1,5 juta, 1 juta, mungkin 2 juta. Di setiap tempat mungkin berbeda-beda, ya. Oke. Untuk pengalaman istriku lahir di Kota Mekah, nanti aku akan sharing, dan kemudian resep jamu yang aku buat sendiri nanti aku akan sharing ke teman-teman. Oke teman-teman, itu aja singkat sharing cerita video dari David tentang perjuangan garis 2 untuk memiliki keturunan. Ya. Ya, ingat, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe video David, ya, karena itu penting banget bagi David untuk support video-video David, agar David bisa upload video yang lainnya. Oke, jangan lupa juga komen, mungkin ada pengalaman yang menarik yang lainnya, tinggalkan di kolom komentar, ya. Share juga video ini, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini, ya. Sorry saya udah cerita panjang lebar, semoga video ini bermanfaat, ya. Sampai jumpa lagi di video next berikutnya, ya. See you next time, bye bye. I love you guys. Semangat buat pejuang garis 2, ya. Allah selalu bersama kalian. Tetap berjuang. Semangat.